Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Latifah Aisyah Hakim dengan NIM 1903011146. Saya akan menjelaskan mengenai artikel ilmiah. Artikel ilmiah adalah karya tulis ilmiah atau karangan ilmiah yang terdiri atas berbagai bentuk seperti skripsi, tesis, disertasi, laporan, dan lainnya. Artikel ilmiah ini terbagi 3 jenis. Yang pertama yaitu adalah artikel penelitian, yaitu artikel yang disusun berdasarkan laporan penelitian. Lalu yang kedua adalah artikel konseptual. Artikel konseptual itu adalah artikel yang disusun dari studi kepustakaan. Lalu yang ketiga yaitu adalah artikel ilmiah populer. Nah, ini artikel yang berisi hasil pemikiran dengan gaya yang informal atau menggunakan bahasa yang dipakai sehari-hari. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai menelusur dan menganalisis model teks pada artikel ilmiah. Yang pertama yang dilakukan itu adalah mengeksplorasi struktur teks pada artikel ilmiah. Struktur teks pada artikel penelitian, menurut Cargill dan O'Connor, itu terdiri atas abstrak, pendahuluan, materi, metode, hasil, lalu pembahasan. Sedangkan untuk struktur teks pada artikel konseptual yang ditulis oleh Wiratno pada tahun 2014 itu terdiri atas abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, pembahasan, lalu simpulan. Untuk struktur teks pada artikel ilmiah populer itu sama saja dengan struktur teks eksposisi dan deskripsi. Struktur teks eksposisi itu terdiri dari penyaji tesis, argumentasi, dan reiterasi. Sedangkan untuk struktur teks diskusi itu terdiri dari isu, argumentasi yang mendukung, argumentasi yang menentang, lalu simpulan, dan rekomendasi. Lalu, yang kedua yang harus kita lakukan adalah menganalisis hubungan genre pada artikel ilmiah. Yang pertama yaitu adalah abstrak. Abstrak adalah ringkasan dari keseluruhan artikel, baik itu di artikel penelitian maupun di artikel konseptual. Artikel penelitian dan artikel konseptual itu mengembang fungsi retoris, yaitu adalah menyajikan ringkasan dari keseluruhan artikel. Pada artikel penelitian, unsur-unsur yang disajikan itu yang pertama adalah pokok permasalahan yang dibahas dengan latar belakang yang sederhana, yang kedua adalah teori atau pendekatan yang digunakan, yang ketiga adalah metodologi penelitian yang diterapkan, yang keempat adalah hasil atau temuan yang diperoleh, yang kelima adalah pembahasan, yang keenam adalah simpulan dan saran. Sedangkan pada artikel konseptual, unsur yang disajikan itu hampir mirip, hanya perbedaannya pada artikel konseptual itu tidak ada metode penelitian dan hasil atau temuan. Lalu yang kedua yaitu adalah pendahuluan. Bab pendahuluan ini berfungsi sebagai pembuka pada artikel ilmiah. Kandungan yang ada pada bab pendahuluan ini, yang pertama yaitu adalah pokok permasalahan yang dieksplorasi, yang kedua adalah alasan tentang pentingnya pokok permasalahan dieksplorasi, yang ketiga adalah cara yang digunakan untuk mengeksplorasi pokok permasalahan tersebut. Bab pendahuluan pada artikel penelitian dan artikel konseptual relatif sama, hanya memiliki perbedaan pada cara yang digunakan. Pada artikel penelitian, cara yang digunakan untuk memecahkan masalah itu berkaitan dengan metode penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data. Sedangkan pada artikel konseptual itu berkaitan dengan teori atau konsep atau filsafat ilmu. Lalu yang ketiga yaitu adalah tinjauan pustaka. Bab tinjauan pustaka pada artikel penelitian itu berisi yang pertama adalah tentang ulasan tentang pendekatan yang digunakan pada penelitian, lalu yang kedua adalah ulasan tentang penelitian-penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti lain atau penulis artikel itu sendiri. Sedangkan pada artikel konseptual itu tinjauan pustakanya lebih diarahkan kepada landasan teori dalam penyelesaian masalah. Lalu yang keempat adalah metodologi penelitian. Metode penelitian pada artikel penelitian itu menjelaskan secara rinci mengenai pendekatan, metodologi atau metode, yang lalu teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Nah, namun pada artikel konseptual itu tidak memiliki bab metodologi penelitian, tapi sebagai gantinya yaitu dengan mengungkapkan alur pemikiran dan langkah-langkah penyelesaian masalah. Genre mikro pada bab metodologi penelitian itu yang pertama ada rekon yang digunakan untuk menggambarkan kegiatan penelitian itu dilaksanakan pada waktu lampau. Yang kedua adalah deskripsi, yaitu untuk menjelaskan wujud dan sifat-sifat data. Yang ketiga yaitu
adalah laporan yang digunakan untuk mengklasifikasi data. Yang keempat adalah prosedur, yaitu digunakan untuk menyajikan langkah-langkah penelitian. Lalu yang kelima, hasil. Bab hasil hanya ada pada artikel penelitian yang berisikan sajian temuan-temuan penelitian yang sesuai dengan klasifikasi data yang ada. Sajian tersebut dinyatakan dalam bentuk grafik, tabel, histogram, gambar, atau bagan alir. Genre mikro yang ada pada bab hasil ini yaitu adalah deskripsi dan laporan. Deskripsi ini menyajikan laporan secara individual, sedangkan laporan itu melaporkan temuan-temuan yang terungkap dalam data sesuai dengan pengelompokan masing-masing. Lalu yang keenam yaitu adalah pembahasan. Bab pembahasan itu berisi pembahasan mengenai temuan-temuan penelitian dari berbagai sudut pandang teori yang disajikan pada bab tinjauan pustaka, dan juga meliputi penjelasan mengenai kekurangan-kekurangan penelitian sebelumnya yang ditutup dengan laporan ini. Genre mikro yang sesuai dengan bab pembahasan itu adalah diskusi yang meliputi eksplanasi. Lalu, yang ketujuh adalah bab simpulan. Bab simpulan pada artikel penelitian maupun artikel konseptual itu berisikan mengenai uraian pada pokok permasalahan yang disajikan pada bab pendahuluan. Genre mikro yang digunakan pada bab simpulan itu adalah eksposisi yang meliputi deskripsi. Lalu yang kedelapan itu adalah judul, daftar pustaka, dan lampiran. Judul artikel ilmiah ini menggambarkan isi dari keseluruhan artikel, maka dari itu judul dibuat secara ringkas dan jelas. Lalu daftar pustaka adalah daftar yang memuat seluruh sumber yang digunakan sebagai acuan dalam menulis artikel. Lalu lampiran pada artikel penelitian itu biasanya berisikan data-data yang dianalisis atau instrumen pengumpulan data. Lalu selanjutnya adalah hubungan genre pada teks artikel ilmiah populer. Pada umumnya, artikel ilmiah populer ini disajikan dengan gaya yang cenderung informal yang ditandai dengan menggunakan bahasa yang digunakan sehari-hari dan mudah diterima oleh pembaca awam. Struktur teks pada artikel ilmiah ini terdiri dari tahapan-tahapan yang tidak mengikat. Lalu genre mikro pada artikel ilmiah populer itu biasanya adalah eksposisi atau diskusi. Yang ketiga yang harus dilakukan adalah menganalisis pentingnya teks artikel ilmiah dan media publikasinya. Pentingnya teks artikel ilmiah ini adalah dapat mengerjakan tugas-tugas penulisan itu lebih mudah, lalu dapat melaporkan penelitian dalam bentuk artikel, dan mengemukakan pendapat dengan ragam yang sesuai dengan target pembaca yang dituju. Selain itu, dengan mengetahui tata cara penulisan artikel, keuntungan yang kita dapat yaitu adalah akan lebih mudah dalam membaca artikel ilmiah, lalu dapat menulisnya dengan struktur teks yang benar, serta dapat memilih bahasa yang tepat. Artikel ilmiah ini dipublikasikan dengan melalui forum ataupun media. Nah, selain dipublikasikan melalui jurnal-jurnal ilmiah, untuk artikel penelitian dan artikel konseptual itu dapat disajikan melalui seminar, konferensi, dan lokal karya. Sedangkan untuk artikel ilmiah populer itu biasanya disajikan melalui koran, majalah, dan media sosial. Demikianlah yang saya sampaikan. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.